Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Bu Muti di pelajaran fisika. Setelah kalian simak video tadi, mari kita lanjutkan untuk mengetahui lebih dalam tentang kesetimbangan benda tegar. Apa sih kesetimbangan benda tegar itu? Nah, sebelum kita ketahui apa itu pengertian kesetimbangan benda tegar, di sini kita akan lihat dulu apa aja sih yang ada di materi kesetimbangan benda tegar. Wah, ternyata banyak sekali ya. Nah, kesetimbangan benda tegar ada kaitan hubungannya dengan dinamika rotasi. Masih ingat dinamika rotasi? Ini ada di pelajaran kelas 10. Terdapat di materi gerak melingkar itu ada hubungannya juga. Selanjutnya ada kesetimbangan translasi atau hubungannya dengan gerak lurus. Kesetimbangan itu sendiri mempelajari tentang kesetimbangan partikel, kesetimbangan benda tegar, syarat kesetimbangan, dan bagaimana cara mengetahui letak titik berat suatu benda. Sedangkan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu kesetimbangan benda tegar dan bagaimana syarat kesetimbangan benda tegar serta cara mengetahui titik berat suatu benda. Oh iya, syarat kesetimbangan benda tegar dan kesetimbangan benda tegar itu kita juga harus ketahui jenisnya ada 3. Yang pertama jenisnya adalah kesetimbangan stabil, yang kedua kesetimbangan labil, dan yang ketiga adalah kesetimbangan netral. Nah, ini dia kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Kita harus tahu dulu apa itu benda tegar. Benda tegar itu sendiri dikatakan berada dalam kesetimbangan statik jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan jumlah torsi terhadap sembarang titik pada benda tegar itu sama dengan 0 ya. Nah, benda tegar itu sendiri adalah benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, maka bentuk dan ukurannya tidak berubah sama sekali. Setiap benda itu tersusun atas partikel-partikel kecil. Apa itu partikel? Partikel yaitu ukuran atau bentuk kecil dari benda. Misalnya aja kita anggap berupa sebuah titik. Nah, partikel dikatakan setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 dan jika ditulis dalam bentuk persamaannya seperti ini nih. Sigma F sama dengan 0. Didapat dari hukum 1 Newton. Jadi, jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka partikel itu kemungkinan mengalami atau berada pada benda dalam keadaan diam, atau juga mungkin benda itu bergerak lurus beraturan, disebut GLB. Contohnya ada seorang bapak memikul buah. Nah, bapak tersebut harus bisa menyeimbangkan bawaannya dengan menaruh sedemikian seimbangnya, sedemikian ratanya agar tidak goyang, tidak goyah juga pikulannya. Berarti Bapak harus bisa meletakkan titik berat benda tersebut. Nah, di sini adalah titik berat benda. Selanjutnya, apa aja sih syarat kesetimbangan benda? Ternyata, pada umumnya benda yang sedang bergerak mengalami gerak translasi dan rotasi. Suatu benda dikatakan setimbang apabila benda memiliki keseimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi. Masih ingat keseimbangan translasi? Translasi sendiri itu berhubungan dengan gerak lurus dan rotasi berhubungan dengan gerak melingkar. Dengan demikian, syarat kesetimbangan benda adalah resultan gaya dan momen gaya terhadap suatu titik sembarang akan sama dengan 0. Jadi, rumus matematisnya bisa kita tulis kayak gini. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau akan sama dengan 0. Artinya, gaya di sumbu X harus sama dengan 0, jumlah gaya di sumbu Y akan sama dengan 0, dan jumlah gaya resultan gaya torsinya akan sama dengan 0. Nah,
Jadi, persamaan tersebut juga diuraikan menjadi 3 komponen ya, atau 3 dimensi, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jenis-jenis kesetimbangan ada 3 ya kan? Ada apa aja tadi? Kesetimbangan stabil, kedua kesetimbangan labil, dan yang ketiga adalah kesetimbangan netral. Bisa dibaca ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nah kita lihat di sini. Kesetimbangan stabil akan ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali pada keadaan semula. Contohnya apa? Kursi malas. Kursi malas itu misalkan kita duduk di kursi malas, kita memberikan gaya. Lama-lama kita akan merasa di posisi semula karena kursinya akan kembali diam. Contohnya ini nih. Ada suatu bola silinder, jika dia bergerak diberi gaya ke atas, ke kanan, ke kiri, lama-lama dia akan kembali ke posisi ini ya. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contoh bendanya apa? Contohnya yaitu sebuah batang kayu yang berdiri tegak. Nah, kalau di sini Ibu contohkan ada sebuah bukit yang di atasnya ada sebuah bola silinder. Dia akan jatuh ke bawah seperti ini arahnya, arah gerak gayanya ya. Yang terakhir adalah kesetimbangan indifferent atau kesetimbangan netral yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Nah, contoh bendanya apa sih? Contohnya yaitu sebuah silinder yang diletakkan di lantai datar. Misalkan ini adalah lantai datar, ini ada sebuah bola silinder. Di sini adalah gaya pengganggunya, dia tidak akan berubah posisi titiknya. Posisi ya. Nah, sekian dari Ibu. Kita lanjutkan di materi selanjutnya ya.